yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Jimmy Gani. Assalamualaikum Pak Jimmy Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jimmy. Ini baru dengar suaranya saja sudah powerful begitu, apalagi nanti dalam penyampaian materi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembekalan organisasi kita pada hari ini baru pertama materi dan 8 pertemuan yang terdiri dari materi organizational commitment, teamwork and leadership, kemudian communicational skill dan problem solving, change management, kemudian training development, resilience dan entrepreneurship. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap organisasi pasti memiliki visi, misi, dan tujuan. Dan tentunya adanya organisasi ini karena sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan sendiri. Butuh kolaborasi dan penyamaan persepsi, dan ini tentu penuh tantangan. Oleh karena nah, tentu kita penasaran sekali ya, bagaimana sih organizational commitment di materi pada hari ini. Nah, nanti kita akan menyimak bersama, belajar bersama narasumber kita yang luar biasa. Tetapi sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan profil beliau. Pak Jimmy, saya mohon izin untuk membacakan profil Bapak. Apabila nanti ternyata ada salah baca atau ada kesalahan data, kami mohon koreksinya. Beliau bernama lengkap Jimmy Muhammad Rifai Gani, founder and CEO Orbitin Indonesia, founder and chairman Raven Force Indonesia Group, JG Group, JG Foundation, Indonesian Competitiveness and Economic Development Institute. Beliau punya pengalaman yang luar biasa. Pada tahun 1996, beliau menjadi Assistant to Financial Control. Mohon maaf. Beliau menjadi Assistant to Financial Controller di MG West San Francisco, menjadi Chief Financial Officer di IFM Geraha Sarana, VP and Chief Analyst for Asia Pacific di Impact Asia Pacific, dan beliau juga Presiden Director di PT Sarana Persero. Beliau juga Executive Director IPMI International Business School, dan beliau juga menjadi advisor di Ministry of Village Development of Disadvantaged Regions and Transmigration. Beliau juga menjadi senior advisor di YIP SIP Creativity Economic Park, Tip Top Supermarket, GMF Russia, TBK, Telkom Corp University, dan beliau juga menjadi komisioner di PT Sriboga Flour Mills dan PT Sarjat Hamas Hotel Internasional. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Dan pendidikan beliau di tahun 1996, beliau meraih gelar BA di San Francisco State University, USA, BA in Economics, dan pada tahun 2013 beliau mendapatkan gelar Master in Public Administration, Kennedy School of Government, Harvard University, USA. Luar biasa ya Bapak Ibu, dan beliau pengalaman organisasinya juga keren banget nih Bapak Ibu. Mulai tahun 2014 hingga tahun 2019, beliau pengalaman organisasinya yaitu Alumni Association Alumnus sebagai sekretaris umum, kemudian Ikatan Saudagar Muslim Indonesia sebagai ketua bidang industri perdagangan properti, dan beliau juga di Indonesian Retailers Association Aprindo sebagai Vice Chairman. Wow, keren banget ya Bapak Ibu ya. Dan yang paling keren lagi nih Bapak Ibu, beliau pernah meraih penghargaan di tahun 2009 sebagai CEO BUMN termuda dari Museum Rekor Indonesia.
Wow, ini sih tidak hanya keren ya, tapi keren banget gitu ya. Boleh tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Tepuk tangan semangat dari kiri ke kanan ke kiri. Bapak Ibu tentunya sudah tidak sabar lagi dari pengalaman sekeren itu. Bapak Ibu tentu penasaran ya bagaimana perjalanan beliau dan bagaimana materi yang akan disampaikan. Sekedar informasi nih Bapak Ibu, sebelum acara hari ini kami sudah bertemu dengan beliau beberapa kali dan di meeting-meeting tersebut beliau memberikan teladan yang luar biasa. Beliau bersama timnya selalu hadir tepat waktu, selalu punya komitmen yang tinggi dan itu menjadi teladan bagi kami semuanya dan kami merasa sangat malu dan perlu belajar banyak hal kepada beliau bersama timnya. Oleh karenanya tentunya materi yang akan disampaikan beliau nanti tidak hanya sekedar teori belaka dan itu berdasarkan pengalaman nyata beliau dan juga perilaku beliau di organisasi yang luar biasa tadi. Berikutnya Bapak Ibu tentu kita sudah tidak sabar lagi ingin menyimak materinya, ingin belajar bersama beliau. Namun sebelumnya kami informasikan kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang nanti mau bertanya, silakan Bapak Ibu menulis di kolom chat atau klik raise hand sehingga nanti Bapak Ibu bisa diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung di sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya waktu 45 menit kepada Bapak Jimmy Gani dan nanti silakan Bapak Ibu menyimak bersama dan kita akan semangat dan antusias bersama. Ya, kepada yang terhormat Bapak Jimmy Gani, kami persilahkan. Setiap orang punya hak untuk bermimpi besar. Untuk mencapai impian itu tentunya perlu kerja keras. Dan dalam menghadapi perjalanan menuju impian tadi, tentu kita akan menghadapi tantangan. Buku Rise to the Challenge adalah sebuah ajakan agar setiap insan menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan sikap yang positif, pantang menyerah untuk menggapai impian yang telah ditetapkannya itu. Saya dalam hal ini menggunakan pengalaman-pengalaman saya dan menceritakan bagaimana saya menghadapi banyak tantangan sebelum meraih impian satu persatu. Inilah yang ingin saya tularkan, inspirasikan kepada para pembaca agar mereka juga bisa rise to the challenge. Mereka bisa bangkit dan menghadapi tantangan yang ada di depan mata untuk menggapai mimpi itu. Jadi dia adalah seorang anak muda yang mempunyai self-efficacy yang tinggi. Dia mampu mengetahui dengan jelas potensi yang dia miliki dan tahu tujuan hidupnya dengan jelas dan tahu bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Rise to the challenge, bangkit untuk mencapai tantangan, bangkit untuk menghadapi tantangan. Jimmy Gani mampu mewujudkan hal itu dan kita pun bisa mewujudkan. Setelah saya membaca buku beliau Rise to the Challenge, ada satu motivasi yang bisa saya petik bahwa kemampuan seseorang ada batas, tapi tekad yang kuat bisa melewati batas kemampuan tersebut. Saya mengundang teman-teman masih generasi milenial yang melewatkan baca buku ini supaya kita dapatkan seperti apa jejak karir Pak Jimmy Gani. Pak Jimmy Gani bisa, kita pun bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bu Alfia. Luar biasa. Ini saya tadi dapat energi yang luar biasa dari Pak Dadang yang saya hormati beserta seluruh jajaran dari Ikatan Guru Indonesia, baik yang di pusat, di wilayah, di daerah. Wah, ini luar biasa. Dapat kesempatan untuk bertemu pada hari ini. Yang saya hormati Pak Najib Rifat Kesuma beserta seluruh rekan-rekan saya dari PFI, dari JG Group, dari Orbitin, Bapak-bapak, Ibu, seluruh peserta pembekalan manajemen yang hadir pada hari ini. Sungguh merupakan satu kebahagiaan untuk saya untuk bisa berkumpul di
secara virtual ini dalam rangka kita sharing. Jadi nanti tentunya saya juga pengen dapatkan masukan-masukan ya untuk juga memperbaiki diri juga gitu. Jadi hari ini memang hari yang pertama. Jadi nanti saya tentunya akan share banyak tentang organizational commitment, tapi juga akan mengulas sedikit mengenai tema daripada seluruh pembekalan manajemen organisasi ini yang luar biasa sudah disusun oleh teman-teman saya bersama dengan juga dari IGI. Ini merupakan kolaborasi yang luar biasa, yang mana akhirnya tema utamanya adalah Great Teacher, Great Leader. Dan pada hari ini kita akan bicara mengenai organizational commitment. Wah, ini topik yang sangat menarik gitu ya. Tadi Pak Dubes menyampaikan mengenai perubahan. Perlu ada perubahan gitu, karena mengadaptasi dari apa yang terjadi di luar sana. Nanti pakar dari perubahan itu sendiri Pak Dubes Najib, sehingga nanti sesi keempat kalau nggak salah Pak Najib akan berbagi mengenai khusus mengenai change management. Nah, saya akan share tentang organizational commitment, tapi saya akan pertama mungkin nanti memperkenalkan dulu gitu ya tentang organisasi kita, kemudian baru kita bicara mengenai programnya, kemudian bicara tentang Great Teacher, Great Leader, baru bicara tentang organizational commitment. Saya berharap dalam waktu sejam ini bisa selesai, sehingga nanti masih ada waktu untuk kita berinteraksi. Kira-kira itu yang ingin saya share gitu ya. Tadi Bu Wafi mungkin sudah mengulas banyak tentang diri saya, jadi saya nggak terlalu akan ulas lagi. Tapi yang jelas saya saat ini dan sebelumnya ini berkiprah di akademik, di komunitas, di media, di government maupun di bisnis. Sekarang ini saya balik fokusnya ke bisnis, tapi sebelumnya saya di pemerintahan bersama dengan Menteri Desa PDTT sebagai penasehat Pak Eko Putro Sanjoyo. Di dalam Dewan Penasehat tersebut ada Prof. Haryono Siono, ada Prof. Renald Kasali, ada Ibu Afiliani, ada Pak Hermawan Kertajaya, banyak tokoh-tokoh lain, dan saya beruntung bisa masuk di dalam tim untuk bisa melakukan pencerahan di desa-desa. Saya juga rajin menulis, terutama di Tempo, di Republika, dan lain-lain. Dan di komunitas tadi, saya sekarang ini menjadi juga ketua umum Alumnas, jadi udah nggak sekjen lagi, sorry tadi belum di-update gitu ya, tapi sudah 7 tahun dan baru tahun ini saya menjadi ketua umum, dan di Ikatan Saudara Muslim Indonesia, di Kadin, dan seterusnya. Jadi emang senang berinteraksi sama orang, kira-kira gitu. Walaupun saya adalah seorang introvert, nanti mungkin kita ngobrol lagi ya tentang ini ya. Nah, ini adalah perusahaan kami yang didirikan sejak tahun 2003. Tadinya hanya Proven Force Indonesia, hanya saya seorang diri. Kemudian berkembang, dan yang menariknya adalah sejak 2009 itu saya nggak terlalu aktif sebetulnya. Teman-teman saya yang aktif seperti Pak Ervin, Pak Hendradi, Pak Wandi, yang mereka yang mengembangkan dan yang juga menumbuhkan organisasi ini, yang akhirnya dari saya seorang diri tambah satu lagi, sekarang kita punya ribuan karyawan di dalam naungan JG Group. Nah, kita sudah menangani banyak perusahaan, makanya kita sebetulnya memang punya pengetahuan seperti yang Pak Dubes tadi sampaikan, yang kita bisa share, karena kita biasa share ini ke multinational companies, kita ke big national companies, tapi tentunya mereka memang punya tujuan, yaitu peningkatan daripada kinerjanya. Dan dari hasil itu yang tadi mungkin nonton videonya, banyak yang bisa dihasilkan dalam bentuk penghematan, peningkatan dari bisnis yang tentunya nilainya sangat besar gitu bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga materi-materi ini kurang lebih sama gitu yang kita share gitu ya. Dan teman-teman ini melakukannya dengan senang hati untuk bisa meningkatkan kapasitas dari guru-guru kita. Dan sekarang ini kita juga punya pengembangan dalam digital
yaitu Orbitin bekerjasama sama Tempo Media Group. Dan kita jadikan itu sebagai digital platform untuk entrepreneurship. Nanti saya akan di akhir akan ngajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menjadi bagian daripada Orbitin, karena di situ nanti akan bisa nonton video, bisa berkumpul dengan berbagai macam orang, dan semuanya itu free of charge gitu ya, untuk jadi member. Nah ini kira-kira. Oke, itu gambaran tentang kami dan juga organisasi. Saya mau cerita sedikit aja, mengulas sedikit karena nanti ulasan lebih dalam itu akan di cover oleh masing-masing narasumber gitu yang hebat-hebat juga gitu kan, nanti kita akan lihat. Tapi yang jelas saya ingin tanya dulu, boleh tolong dimasukin ke dalam chat apa yang Anda ingin dapatkan dari sesi-sesi ini. Ayo. Silakan. Apa yang ingin didapatkan? Ini kan ada 8 sesi ya. Pencerahan. Nah, pencerahan apa? Silakan terus tulis lagi. Ilmu, inspirasi, networking, ilmu manajemen, motivasi, komitmen berorganisasi kuat, tips, perubahan diri, wah, pengetahuan, trik pantang menyerah, wah itu menarik tuh. Yang sukses, kepemimpinan, wah internal awareness, bagaimana berkomitmen yang baik, mindset baru, pengalaman baru, inspirasi, wah banyak sekali, integritas, menjadi great leader, ilmu kepemimpinan yang sukses, jadi bagian dari Orbitin. Oke. Komitmen dan kepemimpinan, best future, paradigm shifting. Wah, ini Bu Wadi, kalau saya terusin ini kayaknya nggak habis-habis ini. Teman-teman luar biasa gitu ya. Semangatnya, semangatnya luar biasa ini. Yang jelas positif semua gitu ya. Jendela baru, ingin menjadi sukses, menjadi guru yang cerdas, great teacher, sukses sejati dan seterusnya. Luar biasa. Ini saya rasa permulaan yang baik sekali karena nawaitunya, niatnya itu baik semua. Insya Allah dijabah oleh Allah SWT, sehingga dari sesi-sesi yang nanti kita lakukan sama-sama ini kita bisa saling belajar gitu ya, untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, guru yang bermanfaat, mempunyai komitmen tinggi dan seterusnya. Nah, tadi bapak-bapak dan ibu sudah memberikan gambaran gitu ya mengenai yang diharapkan ya, mulai dari sukses, inovasi, kreasi dan seterusnya. Nah, memang kita sudah tetapkan satu tujuan pembelajaran. Walaupun ini hanya 3 hal saja, tapi sebetulnya implikasinya luas yang seperti yang Bapak-bapak bisa bacakan di sini ya. Meningkatkan pengetahuan pengurus IG, kemudian membuka pikiran pengurus IG, jadi mind shifting tadi kan, mindset, pembentukan mindset, dan juga memahami konsep komunikasi organisasi yang efektif dalam rangka membangun organisasi yang mandiri dan terbuka, serta menguatkan jiwa entrepreneurship. Ini menarik, jiwa entrepreneurship untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan para pengurus IG. Ini menarik sekali. Jadi nanti kita upayakan learning objective ini atau tujuan pembelajaran ini bisa dicapai dalam sesi-sesi 8 sesi ya. Jadi sesi saya ini ya mungkin hanya sedikit ya, sebagian kecil daripada apa yang akan dipelajari nanti secara keseluruhan. Yang jelas pada hari ini kita akan bicara mengenai organizational commitment, dan saat Anda menyelesaikan sesi pertama ini, Anda diharapkan dapat memahami arti komitmen organisasi, visi, misi, dan strategi organisasi. Ini penting sekali karena tadi Pak Danang sudah menyampaikan together, trust, support. Nah, itu kan nilai-nilai dalam perusahaan, dalam organisasi. Nah, yang mesti kita serap kemudian resapi untuk nanti menjadikan IG ini organisasi yang baik. Kira-kira itu. Nah, saya juga lihat teacherpreneurship. Wah, menarik. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang teacher and entrepreneurship. Kira-kira menarik banget tuh. Jadi saya rasa ini nggak perlu saya inikan lagi ya, tapi yang jelas saya akan mulai, terus kemudian minggu depan Pak Ervin, problem solving oleh Pak Hairin Gani yang juga sangat pengalaman di bidang akademik, Pak Dr. Ervin juga sangat pengalaman, nanti change management ini oleh Pak Duta Besar Najib Rifat,
kemudian Pak Setio Widodo, Pak Haki Fauzi, Pak Triharto, dan Pak Hendradi. Ini saya rasa kalau digabungkan lebih dari 100 tahun pengalamannya ya. Saya sendiri hampir 30 tahun. Kemudian Pak Setio juga 20 tahunan, lebih dari 100 tahun yang jelas gitu. Apalagi Pak Najib gitu ya, yang sedikit lebih mature dari kita gitu kan. Jadi kira-kira itu. Jadi nanti mudah-mudahan ini wah Igi Gresik siap kata Igi. Wah, ini ada di dekat kampung saya nih di Musi Banyuasin Sumsel hadir katanya. Saya dari Mesuji, Pak. Mesuji yang Lampung ya, bagian Lampung ya, tapi dekat dengan Sumatera Selatan tentunya. Nah itu kira-kira sekilas, mohon maaf agak cepat karena saya mau masuk materi intinya, yaitu ada dua tadi ya, great teacher, great leader, dan juga satu lagi ada organizational commitment. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Menjadi pemimpin dan juga memiliki komitmen organisasi itu dua hal yang tidak terpisahkan. Kita tidak bisa menjadi pemimpin kalau nggak ada organisasi. Kita tidak bisa menjadi pemimpin yang hebat kalau organisasinya organisasi yang belum gitu ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Nah, saya ini minta tolong ini. Saya berharap bapak-bapak dan ibu, kan biasanya nih para guru yang memberikan tugas gitu ya. Ini giliran saya Pak Dubes untuk memberikan tugas kepada teman-teman semua ya. Wah ini dari Flores, dari Jakarta Timur, dari Lampung Tengah gitu. Nah tolong ini dibaca soal di depan bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian tolong nanti dijawab. Apakah anak laki-laki tersebut berhasil? Untung 200, untung 100, impas, rugi $100, rugi bahkan pol. Dan ada 4 atau 5 pertanyaan, 4 pertanyaan. Silakan nanti dijawab, gitu ya. Silakan dibaca dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Jangan terlalu serius, karena ini tidak pengaruh terhadap nilai. Tapi yang penting dijawabnya benar-benar dengan jujur. Gitu ya Bu Afi ya. Ya, betul sekali. Silakan Bapak Ibu dibaca dengan teliti dan nanti silakan Bapak Ibu menjawabnya di kolom chat. Berapakah? Saya kasih pollingnya, saya belajar. Ya. Oh iya, silakan Pak. Nanti ada beberapa pertanyaan, silakan diisi semua ya. Kalau yang udah kelihatan ya, kalau yang co-host mungkin nggak kelihatan, yang nggak jawab, tapi kalau yang peserta bisa langsung jawab. 4 pertanyaan. Ada 427 orang peserta, tempat 15 orang. Silakan ya. Kita tunggu sampai kira-kira 5-6 menit ya. Kalau udah ada ini langsung. Wah, udah 2 orang. Wih, ada lagi. Kalau udah selesai nanti langsung submit aja. Oke, terus Mas baru 18 orang, 20 orang, 21 orang, baru 4% ini. Paling nggak setengah ya. Dengan persepsinya masing-masing ya Pak ya. Iya, luar biasa ya. Ini Bu Afi ngomong-ngomong ini mereka ngelihatnya pertanyaan yang sama dan ini yang sama nggak sih? Iya Pak, ini pertanyaan yang sama, cerita yang sama, tapi kenapa jadi berbeda-beda gini ya Pak? Iya ya, saya tidak bingung. Nah, ini menarik sekali nih, saya jadi penasaran nih Pak. Nah, lo. Ini ada yang komplain nih, bukannya Imas ya harusnya. Nah, Bu Yusnita nanti harus ngomong tuh, kenapa kok impas gitu ya. Banyak juga kok yang ngomong impas. Ayo terus, masih kita kasih waktu ya. Iya, Bapak Ibu masih ditunggu, silakan. Ini kayaknya sih ini Pak masih membaca berulang-ulang. Ini benar nggak sih? Iya. Gitu. Benar. Jangan terpengaruh loh sama tadi ya.
Tiba-tiba ntar investasi banyak gitu kan. Kita baru 23%, baru 100 peserta di Bu Afi. Kita tunggu ya, nggak apa-apa ya, 2 menit ya. Iya Pak, silakan. Oh. Bapak Ibu silakan semuanya. Ini pertanyaan yang menarik dan bikin penasaran. Ada yang tanya apa pertanyaannya? Pertanyaannya berapa keuntungannya? Itu dijawab aja di situ. Silakan, tinggal isi aja di formnya. Udah 28% ini, masih ada, kita kasih 2-3 menit lagi ya Bu ya, karena kan mungkin ada yang koneksinya kurang baik, jadi kita Bapak kasih. Ibu menjawabnya di pollingnya ya, silakan langsung langsung. yang muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Tapi ini yang individu, emang kalau guru lain ya, kualitasnya ya, langsung ditulis impas untung 200 Bu Afi. Ya, ini mungkin yang pakai handphone kali ya Pak ya, jadi oke. ya, mungkin seperti itu, nggak apa-apa. Iya. Tapi beragam juga ya kalau kita lihat ya yang di chat ya. Iya. Wah. Ini saya juga heran kok banyak yang jawab untung, kok bisa ya gitu. Juga heran juga kok banyak yang menjawab rugi juga gitu. Iya. Menarik ini, menarik. Oke, udah 30%, kita masih ada waktu lah. Kan tadi saya bilang paling nggak 5 menit ya. Iya. Oke. Nanti kalau mudah-mudahan sih, oke. Saya internet saya kurang stabil, jadi saya akan pakai internet yang berbeda-beda ya nanti. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak kurang. Tuh, ada yang salah, ada yang mau berubah. Pollingnya hilang Pak Jimmy. Wah, masa sih? Masih lihat ya, ibu-ibu ya? Masih. Masih lihat ya? Oke, terus. Wah, iya, mungkin tadi karena Ya, sinyal. sudah selesai ya? Sinyalnya ya? Pollnya hilang ya? Sekarang Oke. Masih terus? Udah, masih ada? Masih. Tapi tidak. Polling hilang, udah hilang kayaknya. Ya, tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita share result aja. Maaf, rupanya mungkin karena tadi saya hilang, tapi saya rasa ini udah cukup menggambarkan ya dari apa yang Bapak Ibu mungkin udah share. Jadi ada 22% yang mengatakan untung 200 Bu Afi. Terus 29% bilang untungnya 100. IPAS bilang 28%. Yang rugi 100%, 100 itu 14%. Lah, ada juga bilang rugi $200. Ini menarik nih Bu Afi. Wah, iya, apa ya Pak ya alasannya? Itu, coba saya pengen ada yang angkat tangan deh, mulai dari yang rugi 200 dulu nih ya. Kan ada 7% ya kira-kira orang-orangnya ya. Mungkin kalau kita lanjutin lagi agak berubah, tapi robanya nggak terlalu banyak gitu. Iya. Coba deh, ada yang mau angkat tangan, nanti kita jadiin co-host terus bisa bicara. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau mengungkapkan pendapatnya terkait dengan hasil polling ini, boleh. Nah, itu tuh. Bu Sri Dewi Mulyaningati, Kabupaten Malang. Di Kandi dari Malang, silakan. Ya maaf lagi di rumah sakit jadi nggak bisa buka ini dulu. Kalau menurut saya ini pasti apa hasilnya, karena kan pertama dia 200 untung 100.000. Setelah itu kan dia harus beli 500, otomatis kan tadi untung 100, beli 500 berarti dia rugi 100. Setelah rugi 100, dari harga 500 dia jual 600 kan dia untung 100. Ya ini pas lah, dia nggak untung nggak rugi. Dan bapaknya itu kecewa dengan hal itu. Oke, jadi dari minus 100 akhirnya untung 100 jadi impas ya Bu ya? Impas. Oke, kita dengerin dulu. Oke, yang berikutnya nih Pak Suwarto. Wah, saya pernah nih ke Rejang Lebong waktu saya masih jadi penasihat menteri. Silakan Pak Suwanto. Silakan di-unmute. Oh, yang mana?
Ya, Pak Suwanto. Oke. Dengaran, Pak? Dengeran, silakan. Awalnya 300, dia beli 300, menjualnya 300, kemudian membelinya lagi 500, berarti rugi 200, dan dijual 600, itu untung 100, jadi masih punya kerugian 100.000, 100 US dollar. Oke, jadi menurut Pak Suwanto rugi 100 ya? Waduh, kok beda ini matematikanya? Ada dari yang Lebong sama Malang agak beda ini. Bukan guru matematika tapi kan Pak Suwanto ya? Bukan. Oh, bukan. Oke, terima kasih Pak Suwanto. Karena waktu kita minta satu lagi deh. Ini Septian Ari Sarolangun, silakan. Di-unmute. Baiklah, menurut saya itu untungnya 200. Untung 200. Nah, jadi karena ya penjualan modal dari ayahnya itu 200 dolar. Ya. Setelah dijual kembali, untungnya ada 100, jadi 300. Setelah itu dia membeli seharga 500, berarti dia meminjam atau memakai duitnya itu 200. Ya. Jadi modal sekarang adalah 400. Karena modal dari ayahnya dan modal dia 200. Nah, dijual kembali 600. Makanya menurut saya untung 200. Untung 200. Oke, terima kasih Pak. Waduh, ini luar biasa. Saya bingung nih siapa nih yang benar nih ya. Apa ada yang benar gitu. Nah, terima kasih Pak, terima kasih. Nah, ini menarik ya Bapak-bapak dan Ibu. Jadi persoalan yang sama, kemudian ditanya pertanyaan yang sama, itu jawabannya beda. Dan dengan masing-masing punya alasannya sendiri-sendiri ya. Ini sebenarnya pengen dengerin lagi, tapi kayaknya kita harus ke yang berikutnya gitu ya. Pertanyaan berikutnya yaitu, menurut pengamatan Anda, apakah sang bapak puas dengan hasilnya? Menariknya, 53% Bu Afi itu mengatakan puas, iya, tapi 47% bilang tidak gitu. Kok itu bisa hampir impas gitu ya? Oke, itu ini dari Minahasa, Bu Hartini udah angkat tangan, silakan Bu. Ibu apa, iya atau tidak? Nanti habis itu Bu Siska dari Palangkaraya ya, silakan Bu Hartini. Silakan dibuka kameranya ya Bu. Terima kasih atas kesempatan. Kalau saya Pak memilih tidak puas, nah harganya hanya pas seperti yang dikatakan ayahnya 600. Terima kasih. Oke, jadi bapaknya nggak akan puas ya, menurut Ibu ya, karena kan dia pengennya lebih hasilnya gitu ya. Oke, kita dengerin lagi Ibu Siska dari Palangkaraya. Silakan Bu Siska. Wah ini. Iya Pak, mohon izin. Kalau menurut saya juga tidak puas bapaknya seperti itu. Meskipun kalau dia untung ya karena pertanyaan untung sudah untung 200, tetap untung tapi ruginya banyak. Oh gitu. Dia untung sih untung ya, tapi ruginya masih banyak ya, jadi nggak puas. Oke. Ya, terima kasih. Nah, saya pengen dengar dari yang laki-laki. Pak Maulana, silakan Pak Maulana dari Jakarta. Sekali-sekali dari Jakarta boleh ya. Jawabannya apa Pak? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi jawab tidak puas karena ini di bawah ekspektasi dari ayahnya. Jadi ekspektasinya di bawah. Jadi kecewa pasti. Oke, terima kasih. Makasih Pak Maulana. Saya pengen dengar yang puas, bilang puas. Soalnya 53% Bu bilang puas gitu. Ada Pak Wahidi mengatakan puas nggak? Kalau enggak kita ke yang lanjutnya. Kalau ya silakan Pak Wahyu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak puas Pak. Oh oke, kita skip dulu ya Pak. Saya pengen dengar dari yang puas soalnya. Ya, terima kasih. Yang
menyatakan tidak puas boleh lower hand ya. Kemudian yang menyatakan puas boleh right hand. Silakan. Tuh, kalau enggak nanti kita kehabisan waktu. Silakan. Oh, Bu Tiara atau Bu Ica? Bu Yusnita, apakah Bu Yusnita menjawab puas tadi? Silakan buka kalau misalnya menjawab puas. Ya. Oh ini Pak Sofyan Maulana. Oke, Pak Sofyan silakan, Pak Sofyan dari Kota Bogor. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya puas karena orang tua kan targetnya 600 dan orang tua tidak tahu prosedur anaknya misalnya investasi lagi apa dan sebagainya. Yang penting harga orang tuanya tercapai ya orang tuanya senang pada proses itu. Oke, jadi hasilnya di ujung ya Pak ya? Yang penting di ujungnya ya? Dan di ujungnya memang kan $600 kan? Jadi puas ya menurut Bapak? Oke, nah kita udah dengar ya, dua sisi nih, ada yang bilang puas dan ada yang bilang nggak puas. Menarik karena ya tadi pertanyaan yang sama gitu dan soal yang sama. Kita ke soal berikutnya lagi, nomor 3 gitu ya. Menurut pengamatan, nah ini kebanyakan mengatakan bahwa anaknya sendiri puas 75%, tapi 25% bilang nggak puas. Saya pengen dengar dari yang nggak puas saja. Siapa yang nggak bilang nggak puas anaknya? Ya, silakan Bapak Ibu yang tadi raise hand, silakan lower hand, dan sekarang yang menyatakan tidak puas silakan raise hand. Ya, siapa yang mau share? Yang lain boleh masukin ke chat juga, tapi kalau mau bicara silakan. Yang tidak puas. Ya, Pak Arwan Gunawan, silakan. Silakan Pak Arwan. Atau Ibu Salmi udah buka itu. Ya, silakan. Tapi kalau saya jawabnya puas karena karena bagaimanapun kita menghargai jerih payah yang dilakukan oleh anak kita harus diapresiasi. Begitu kalau saya. Oke, jadi ngelihatnya dari sisi jerih payah Bu ya? Iya, harus diapresiasi dong. Iya dong, betul. Oke, terima kasih Ibu Salmi. Terima kasih. Ini guru yang baik nih, ngelihatnya dari effortnya gitu kan, jerih payah. Lihat prosesnya. Prosesnya. Oke, yang lain yang bilang nggak puas anaknya. Bu Ica tadi ya, Bu Ica silakan. Silakan Bu Ica. Bu Ica hari ini. Boleh dibuka kameranya, silakan. Di-unmute Bu. Ya, udah. Kalau menurut saya si anak ini tidak puas dengan apa yang sudah dia lakukan karena ternyata setelah melalui proses yang panjang ya bolak-balik jual beli, ternyata dia merasa belum mempunyai ilmu bisnis seperti yang dimiliki ayahnya sehingga dia masih merasa rugi gitu. Oke, jadi ketidakpuasan itu sebetulnya karena refleksi ke bapaknya gitu ya? Iya. Bahwa bapaknya tuh jago bisnis, tapi kok saya nggak membahagiakan kira-kira gitu ya? Seperti bapak, betul. Nggak seperti bapak gitu. Wah, menarik tuh, menarik. Nah ini luar biasa gitu ya. Nah kemudian menurut Bu Ica prosesnya berhasil nggak? Kita langsung aja. Kalau saya melihat dari kacamata orang tua, saya jadi orang tua, menurut saya sih anak saya itu sudah berhasil, setidaknya dia sudah punya kemauan untuk berupaya keras mendapatkan hasil seperti yang diharapkan bapaknya, meskipun pada kenyataannya kalau secara hitungan bisnis masih belum menjanjikan ya, belum sukses gitu. Menurut saya sih berhasil ya. Kita juga lihat kebanyakan mengatakan memang berhasil prosesnya gitu kan. Nah, oke, saya rasa udah menarik. Nah, sekarang saya pengen itu udah tadi kelihatan ya dari polling itu ya betapa beragamnya pemikiran daripada bapak-bapak dan ibu-ibu terhadap persoalan yang sama. Nah, tapi saya pengen tanya lagi. Kalau misalnya ini mungkin skip aja karena waktu ya. Menurut pendapat Anda, apa yang bisa dilakukan berbeda? Nah, siapa yang bisa bantu saya? Mungkin saya juga minta tulis di chat aja deh, karena supaya cepat ini. Satu
satu orang boleh kita panggil untuk bicara, terus yang lain silakan. Menurut pendapat Anda, apa yang dapat dilakukan berbeda? Oke, silakan raise hand, satu orang saya akan panggil, yang lain silakan tulis di kolom chat. Apa yang dapat dilakukan berbeda? Bu Salmi tadi udah, jadi yang lain mungkin. Bu Salmi sudah menjawab di chat persepsi yang berbeda. Oke, siapa lagi? Silakan angkat tangan. Penghargaan, ya mungkin penghargaan kepada bapaknya. Belajar lagi, proses itu mahal. Bisa jual dengan lebih tinggi nilainya jika jika ini yang berbeda. Beda sudut pandang. Oke, cara yang berbeda. Oke, satu orang mungkin yang bisa bantu saya kalau misalnya kita melihat dari pembelajaran ini apa yang bisa dilakukan berbeda. Pak Aziz ya, Abdul Aziz. Silakan Pak Abdul Aziz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menurut pendapat saya yang harus dilakukan praktek pola pikir dalam hal melakukan mempengaruhi orang lain untuk tertarik kepada apa yang kita berikan, apa yang kita pasarkan. Jadi intinya kita bagaimana teknik dan trik untuk mendapatkan keuntungan dalam menjual produk. Terima kasih. Wah, luar biasa Pak Abdul Aziz ini udah bisa sharing-sharing ini kalau gitu. Memang guru sih ya Bu Wafi ya, luar biasa ya. Jadi praktek mempengaruhi orang lain, berarti kan teknik komunikasi kan sebetulnya salah satu ya. Kemudian juga ilmu di prosesnya. Ini Pak Anwar juga udah di Sulteng jauh-jauh udah angkat tangan, jadi saya kasih satu lagi deh. Pak Anwar silakan, kayaknya kita pengen denger juga nih. Ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau menurut saya tindakan yang harus dilakukan berbeda awalnya si anak ini. Ya, yang pertama ketika dia ke tempat pelelangan, dia sudah harus berpikir bahwa saya harus mendapatkan keuntungan karena di sana ada tempat pelelangan seperti harapan saya. Kemudian dia harus menjual tinggi, kemudian dia harus mampu menunjukkan bagaimana dia bisa mempengaruhi untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga akhirnya bisa bangga dengan apa yang dia lakukan. Terima kasih. Mantap, pertanyaan saya Pak. Tahunya menjual tinggi gimana? Tadi kan dia perasaan dia kan jualnya udah tinggi menurut dia mungkin ya. Tahunya gimana? Enggak, maksudnya begini. Dia kan ke tempat pelelangan. Si anak sudah harus berpikir harus udah ada persiapan gitu ya. Ya sudah persiapan lebih tinggi. Percaya dengan di pasar pelelangan itu sebelum dia menawarkan. Mantap. Ini juga terima kasih Pak. Ini juga oleh Bu Yusnita bilang menentukan target di awal. Nah, Bu Robiatul bilang arah ayahnya harusnya membimbing dengan goal yang jelas. Bapaknya cerdas, nyemplungin dulu anaknya ke lapangan. Menurut Pak Sofian, anak juga harus belajar mencari informasi dengan baik. Modalnya berapa? Wah, menarik ini semuanya. Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya banyak yang bisa diperbaiki ya. Dan dari satu persoalan ini aja kita bisa melihat betapa perspektif yang berbeda. Mungkin kita boleh bahas lebih lanjut lagi. Bapak-bapak boleh turunin tangan dulu. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Yang jelas memang kalau kita lihat tadi perspektif keberhasilan dan kepuasan itu dari berbagai sudut pandang. Ini saya cuma tulis 4 aja gitu ya. Ada yang lihat dari hasil keuangannya. Modal 400, jual 600, untung 200 gitu katanya. Kemudian dari upaya yang dilakukan effort, tadi Bu Salmi kalau nggak salah yang bilang effort ya, bahwa kita harus hargain dong, anak kita udah kerja keras, masa target nggak tercapai sesuai dengan keinginan orang tuanya, kemudian kita nggak merasa satisfied gitu kan. Tapi ada juga yang melihatnya dari kesempatan bahwa lost opportunity, sering dengar ya, kehilangan kesempatan, lost opportunity. Seharusnya bisa jual tinggi, tapi jualnya cuma 400, berarti ruginya 200, karena harusnya 600, jualnya 400. Ada juga yang melihatnya dari sisi pembelajaran.
Nah, Bapak-Bapak dan Ibu, walaupun tadi itu soal yang simple gitu ya, tapi kenyataannya kita mudah-mudahan tadi bisa belajar gitu. Dan saya lihat ini di kolom chat itu banyak sekali pembelajaran yang bisa didapatkan gitu, bahwa ayahnya harus membimbing dengan target, kemudian sukses itu butuh proses, sehingga mungkin perlu dilatih dulu. Ada yang tadi bilang harus persiapan dan seterusnya. Betul, Bapak-bapak dan Ibu, persis apa yang disampaikan itu yang kita harapkan. Nah, dari situ kemudian pertanyaannya adalah apa kriteria seseorang pemimpin yang hebat? Ini pasti banyak nanti jawabannya ya, tapi saya akan jawab sendiri aja karena memang waktu ya. Nanti kita akan ada bahasan yang lain lagi. Yang jelas, ini ada berikan share ada 10 kualitas pemimpin yang hebat. Ya, yang pertama adalah memiliki visi. Jadi pemimpin itu memiliki pandangan yang jauh gitu. Bukan hanya sekedar ngelihat kita hari ini makan apa, kita hari ini mau ngapain, tapi dia ngelihatnya jauh ke depan. Visi itu adalah pandangannya itu ke depan, jauh ke depan. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah inspirasi, bisa menjadi sumber inspirasi. Jadi pemimpin yang hebat itu adalah yang menunjukkan karakteristik yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, yang ketiga itu memiliki pemikiran yang strategis dan kritis. Kritis apa? Kritis artinya bukan berarti harus ngeritik terus, tetapi selalu melihat dua sisi, gitu ya. Gelas itu penuh atau gelas itu kosong, gitu. Selalu kritis, selalu melihat bagaimana untuk memperbaiki diri. Selalu strategis, melihatnya besarannya, yang besarnya, bukan detail-detail yang nanti justru membelenggu kita terhadap hasil akhirnya. Nah, yang keempat yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk komunikasi, yaitu interpersonal communication. Nah, yang kelima apa adanya dan juga memahami diri sendiri. Nah, kemudian yang keenam adalah keterbukaan, kreativitas. Ketujuh, fleksibilitas. Dia bisa fleksibel, tidak rigid, gitu ya, tidak kaku, tetapi bisa fleksibel dan tanggung jawab dan juga dapat diandalkan. Nah, yang tidak kalah penting adalah yang 2 terakhir, itu patience dan tenacity atau sabar dan gigih, dan terakhir continuous improvement. Selalu memperbaiki diri. Nah, kalau gitu susah banget dari pemimpin yang hebat ya, memang susah. Makanya tadi kita lihat satu peristiwa berapa hari mungkin di dalam kehidupan bapak dan anak itu bisa menjadikan pembelajaran. Tapi sayangnya kalau misalnya kita mengambil hanya kalau misalnya kita bagi bapaknya gitu ya, kemudian kita marah kepada anak kita, kemudian kita tidak mencari pembelajaran dari situ, belajar dari apa yang kita sebetulnya bisa peroleh dari kejadian itu, akhirnya nggak terjadi proses improvement tadi. Jadi seorang pemimpin yang hebat itu bukan pemimpin yang dilahirkan langsung menjadi hebat, tetapi pemimpin yang melalui satu proses pembelajaran yang luar biasa, yang tentunya diterpa dengan 2 hal. Yang pertama disebut sebagai lapangan, ya. Kalau di sekolah saya dulu dibilangnya tacit knowledge, pengetahuan yang dipelajari dengan praktek gitu, praktek atau theoretical knowledge, pengetahuan yang didasarkan pada teori-teori gitu. Tapi ini saling berkait karena dari praktek akhirnya orang bikin teori-teori. Dari teori-teori orang akan praktekkan, kemudian nanti dia belajar lagi apa sih yang kira-kira bisa disesuaikan kemudian menjadi teori lagi dan seterusnya. Jadi pemimpin yang hebat itu ada 10 tadi. Tapi kembali lagi, nanti kita akan bahas pemimpin yang hebat itu tidak ada artinya apabila organisasinya itu tidak punya komitmen, dan dianya pun tidak punya komitmen. Itu yang kita mau bahas kan, organizational commitment. Nah, ini beberapa kata-kata bijak yang nanti silakan dibaca aja. Yang jelas, leaders don't force people to follow. Pemimpin tidak
memaksa orang untuk ngikutin. Mereka mengundang dalam perjalanan. The first step to leadership is servanthood. Jadi langkah pertama dari kepemimpinan adalah kita menjadi pelayan, melayani. Leadership is not a formula or program, is a human activity. Jadi leadership itu, kepemimpinan itu bukan satu program atau bukan satu formula, tapi merupakan satu aktivitas manusia yang berasal dari hati dan memperhitungkan hati dari orang lain, katanya Lance Secreter. Ini menarik semua gitu. A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd. Nah, orang yang mau jago untuk memimpin orkestra itu harus tidak melihat penontonnya, yang dilihat itu adalah konstituennya, yaitu para pemain musiknya. Ini menarik gitu kan. Seringkali kan pemimpinnya ngadepnya kan ngadep ke penonton, karena dia pengen dilihat, ditonton gitu. Padahal bukan itu. Seharusnya dia fokusnya gimana orkestranya itu bisa bikin melodi yang bagus. Dan kata Michael Jordan, talent wins games. Jadi yang memenangkan pertandingan itu adalah kumpulan dari orang-orang yang berbakat. Tetapi teamwork, bekerja sama, dan intelligence, ya, intelijensia yang memenangkan championship, kejuaraan. Jadi bisa aja orangnya semuanya pinter-pinter, berbakat semua, tapi nggak bisa memenangkan pertandingan. Tapi yang memenangkan kejuaraan itu kalau kerja sama tim dan juga intelijensianya itu jalan. Artinya belajarnya itu luar biasa. Gitu. Dan people don't care how much you know. Orang nggak penting berapa yang mereka nggak peduli apa yang Anda tahu. Mereka sampai dengan mereka tahu bahwa Anda peduli. Jadi perhatiin ya, orang itu tidak peduli seberapa besar yang kita tahu, sampai mereka mengetahui seberapa besar Anda peduli. Jadi kita pintar nih, kita ngomong segala macam, jago segala macam, itu orang nggak peduli sampai mereka akhirnya tahu, oh iya, orang ini itu bukan hanya pintar, tetapi peduli dan juga mau berbagi. Itu yang orang akan appreciate, kira-kira gitu. Nah, tadi kan kita bicara pemimpin yang hebat. Kalau saya lebih senang berbicara mengenai pemimpin yang efektif. Yang bisa, ini 8 ini nanti tolong dipelajari, karena nanti masing-masing ini akan dibahas di dalam sesi-sesi berikutnya. Gimana memberikan penugasan dengan efektif, gimana memberikan arahan, gimana menindaklanjuti, gimana memberikan umpan balik positif ya dalam komunikasi, gimana memberikan umpan balik negatif. Karena dua-duanya penting. Kita nggak boleh muji terus gitu ya, memberikan umpan balik positif terus. Tapi orang itu akhirnya nggak belajar juga, dia besar kepala. Tapi juga jangan juga hanya diberikan umpan balik negatif terus. Karena orang itu akan merasa down terus. Kok saya begini gitu, harus seimbang. Orang ini bagus, tapi at the same time kita juga menyampaikan Anda harus berubah dengan cara yang ABC, yang spesifik gitu. Dan memberikan juga oleh teman-teman saya gitu ya. Bu Wafi, saya minta tambahan waktu ya. Jadi kita boleh jam 5 lewat dikit gitu ya. Untuk membahas lebih dalam mengenai organizational commitment-nya gitu ya. Saya butuh waktu kurang lebih 20 menit lah kira-kira untuk membahas organizational commitment ini. Nah, saya pengen tanya dulu apa makna dari organizational commitment dari teman-teman. Mungkin ada 1-2 orang yang bisa angkat raise hand, tapi yang lain boleh di kolom chat ya. Ada yang mau? Oke, Pak Maulana, silakan Pak Maulana. Yang lain silakan di kolom chat ya. Suara dengar Pak? Ya, silakan Pak. Dengar. Baik. Komitmen organisasi adalah bagaimana kita di dalam organisasi ini memiliki satu visi yang sama, satu frekuensi. Jadi ketika ada pekerjaan atau ada hal-hal sulit, kita nggak ngandelin teman, nggak ngandelin yang ini gitu loh. Jadi kita siap bahu-membahu, Pak. Jadi kayak keterikatan, Pak.
Mantap. Jadi keterikatan karena ada kesamaan visi dan frekuensi gitu ya. Kira-kira ya, Pak Maulana. Oke, Pak Saifullah silakan. Habis itu Bu Ria, kita 3 orang ya. Silakan, Pak Saifullah. Pak Saifullah, boleh di-unmute, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pada kembali tentang kesehatan. Waktunya menurut saya bahwa organisasi komitmen itu adalah kumpulan orang-orang yang saling bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk mencapai visi dan misi yang telah dibangun dan bersama. Terima kasih, Pak. Mantap, Pak, mantap. Wah, ini asal kampungnya istri saya nih. Di Banjarbaru dekat Kota Baru ya, Kalimantan Selatan. Jadi sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan ya, luar biasa Pak Saifullah. Terima kasih Pak Saifullah. Berikutnya Bu Ria, silakan Bu Ria. Terakhir Bu Ria, silakan. Terima kasih kesempatannya. Saya Ria Eka Lestari, Sekretaris Daerah IGI Kabupaten Gresik. Menurut saya, komitmen organisasi itu adalah penerimaan diri terhadap tujuan organisasi yang meliputi kontribusi, tanggung jawab, dan konsekuensi. Terima kasih. Wah, mantap ini. Kayak Bu Waki kayaknya nggak perlu lagi di sharing nih. Soalnya udah jago-jago semua. Tapi tadi benar gitu. Pemahamannya semua kurang lebih ini ya. Sampai gitu tepat gitu ya, yaitu bahwa komitmen organisasi itu adalah tingkat sampai di mana karyawan atau anggota yakin dan menerima tujuan organisasional, yakin dan menerima tujuan organisasional. Karena tujuannya boleh ada, tapi belum tentu semua yakin dan believe gitu ya, believe and accept gitu tujuan organisasional serta berkeinginan untuk tetap berada di organisasi itu yang terlihat nanti dari kehadirannya ya, kayak hari ini gitu ya 469 orang gitu kan, itu kan kehadiran yang luar biasa gitu, dan kita lihat nanti perputarannya berapa banyak yang datang terus akhirnya keluar lagi. Itu komitmen namanya. Kalau dia yakin dan dia menerima tujuannya, kemudian dia tetap di tempat dan tidak tidak absen, itu berarti komitmen organisasinya tinggi. Kira-kira gitu. Nah, menarik. Nanti kita akan bahas juga ada satu hal yang nanti saya pengen lihat gitu ya. Pengen bahas gambar gitu. Ini ada lagi ya, menurut Griffin. Sama kira-kira. Sikap mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal, knowing, dan terikat pada organisasinya. Keterikatan lahir dan batin gitu ya. Jadi seorang individu yang memiliki komitmen tinggi, dia akan melihat bahwa saya ini anggota sejati organisasi. Dan itu akan terlihat kalau misalnya dia di dalam organisasi, tapi yang lebih penting lagi di luar organisasi. Kalau dia bilang saya IGI loh gitu, tapi kalau di dalam dia ngomong kayak gitu biasa. Tapi kalau di luar dia bilang saya IGI dan saya membawa kepentingan IGI untuk maju gitu. Nah, itu luar biasa. Dan saya kagum gitu ya. Ketemu Pak Danang pertama kali kagum, wah ini betul-betul organisasi yang sejati gitu. Karena komitmen organisasinya tinggi, begitu masuk ke dalam IG-nya, ketemu Bu Waki, Bu Kania, dan seterusnya. Walaupun saya lihat pasti semua organisasi itu nggak ada yang perfect. Justru dalam ketidaksempurnaan itu banyak keindahan. Karena kalau misalnya semuanya sempurna, udah nggak ada lagi yang diperbaiki. Nah, itu titik di mana kolaborasi bisa terjadi. Nah, satu lagi dari Fred Button. Jadi komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sama ya tadi ya sebagai anggota. Jadi kalau dia merasa saya akan tetap menjadi anggota IGI gitu ya, mempertahankan eksistensi daripada IGI dan keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi dan keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Tadi Pak Danang menyampaikan together, trust, support, bersama, percaya, dan mendukung.
Tiga nilai itu penting. Dan saya yakin bahwa ini bukan hanya dimiliki oleh Pak Danang saja, tapi apakah semua anggota, semua pengurus memiliki hal yang sama? Nah, itu nanti kita akan lihat gitu. Sejauh mana teman-teman semua memiliki komitmen organisasi yang sama gitu ya. Oke, ini juga sama ya. Newsroom dan Davis mengatakan bahwa adanya keyakinan yang kuat atas penerimaan nilai, values, nilai-nilai dan tujuan, purpose daripada organisasi, dan willingness-nya untuk mengusahakan yang terbaik bagi organisasi dan keinginan yang pasti untuk bertahan dalam organisasi. Jadi kita lihat ya, dari semua sekian banyak ilmuwan yang meneliti, menelaah mengenai komitmen organisasi ini, mereka rata-rata menyampaikan tentang nilai, tentang visi, tentang misi, tentang tentang tujuan, purpose, tentang kesediaan, tentang mau bertahan. Nah, ini menarik sekali. Ya, saya melihat juga dari Bu Nas di Banyuwangi, sense of belonging. Pak Rudi bilang komitmen itu janji, tanggung tinggi organisasi, istiqomah, menarik dari Pak Ahmad Hanif di Gresik untuk mencapai tujuan sebagai motivasi untuk bergerak bersama. Ini semuanya benar banget gitu. Nah, hanya saja seringkali kita melihat bahwa antara keselarasan daripada pengetahuan sama pelaksanaan di lapangan mungkin beda. Nah, ini yang kita mau telah lebih lanjut lagi. Kenapa itu? Dan kalau menjalankan komitmen organisasi dibutuhkan tadi strategi. Selain nilai dan tujuan. Apa itu strategi? Strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini saya mau ngebahas ini secara lebih mendalam ya. Nanti habis itu baru kita latihan lagi sedikit. Jadi ada tahapan-tahapan dalam tadi strategi untuk kita mencapai tujuan atau objektif atau purpose. Yang paling atas itu adalah values, nilai-nilai. Apa prinsip-prinsip dasar yang membuat kita bersama? What do we stand for? Kenapa sih kita ada di sini? Karena kesamaan pandangan apa? Yaitu nilai-nilai tadi. Ini yang harus didefinisikan dulu oleh organisasi. Bisa saja tadi saya kebetulan belum, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Mungkin juga ada baiknya di Rakernas ini setiap kali saya masuk organisasi, saya tanya, what are your values? Apa prinsip-prinsip dasar Anda? Apa nilai-nilai Anda yang Anda anut? Etik, prinsip, kepercayaan. Kemudian dari values itu baru tumbuh satu visi. Pandangan jauh ke depan. Kemana kita akan pergi? Apa aspirasi kita untuk yang ingin kita capai? Sehingga kita punya harapan sama ambisi. Ambisi itu penting, tapi ambisi yang positif tentunya. Jangan ambisi yang berlebihan, yang duniawi semata, tapi mesti seimbang, gitu kan? Antara ekspektasi dan ambisi. Itu visi kita. Kita ingin menjadi, misalnya IG ya. Kita ingin, tadi sudah disampaikan visi Bu Wafi, apa sih visinya ini tadi Pak Najib soalnya bicara tentang visinya IG. Ingat nggak Bu Wafi? Visinya visinya ini apa IG? Ya, ini biar disampaikan Pak Danang nanti. Silakan Pak Danang. Biar teman-teman tahu visi si Iki apa nih Pak Danang. Ya, sekali dua-duanya. Ya, visi kalau di kepengurusan kita yang saat ini tadi kita sampaikan visinya ke depan bagaimana kita bisa menjadikan IG sebagai organisasi profesi guru yang berkelas dunia, adaptif, inovatif, progresif, serta bersinergis dengan organisasi profesi guru lainnya bagi ini. Namun kalau visi secara keseluruhan itu lebih umum untuk meningkatkan kompetensi guru. Mantap. Oke. Jadi kita dengar dari Pak Danang tadi sudah ada visi dan misi. Nah, dari visi dan misi tadi yang mana menggambarkan kalau visinya itu hope and ambition, misinya itu motivasinya apa dan kenapa organisasi ini ada.
Ya ini kita bicara tadi kan poin-poinnya IG ya, bisa jadi kita juga bicara tentang sekolah bapak-bapak dan ibu, SMA-nya, SMP-nya dan seterusnya. Strategik objektifnya apa? Apa rencananya? Apa sasarannya? Bagaimana sequencingnya, langkah-langkahnya untuk mencapai itu? Dan untuk itu kita perlu membangun yang namanya action dan KPI. Jadi langkah strategis, langkah action plan, ya, langkah strategis, kemudian langkah aksi, action plan, yang juga nanti bicara tentang KPI, Key Performance Indicators. Key Performance Indicators itu adalah menjawab what we have to do, apa yang harus kita lakukan, how we know, bagaimana kita tahu gitu. Sehingga nanti di situ akan ada langkah-langkahnya, siapa ownership-nya, ini tugasnya siapa, apakah ketua umum, apakah sekjen, atau pengurus pusat, atau pengurus wilayah, atau pengurus daerah, atau anggota. Bagaimana dengan time frame-nya, kapan kita harus menyelesaikan, sumber daya apa yang harus didapatkan, apa dampaknya. Jadi jangan putus pada output, kan ada input, proses, output. Hasilnya apa? Tapi hasil dari yang kita dapat itu kuota. Nah, dampak itu akan lebih biasanya kualitatif. Kalau output itu kuantitatif. Kita akan mencapai misalnya sekian, ya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan seterusnya lah kira-kira gitu ya. Dampaknya lebih kualitatif. Nah, kalau kita lihat di sisi kiri, jadi kalau yang di atas itu aspirasional, aspirasi gitu ya, lebih kualitatif. Yang di tengah-tengah ini mimpi lah ya, aspirasi itu kan mimpi kan, keinginan yang tinggi sekali. Ya tadi Pak Danang bilang togetherness, trust, sama support itu tinggi sekali bicaranya gitu. Apa iya semua orang akan bisa diukur gitu. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah yang achievable, yang bisa dicapai. Nah, yang di bawah itu adalah spesifik dan tangible. Bisa spesifik dan bisa diukur, bisa dirasakan. Nah, saya ini supaya lebih jelas lagi saya kasih ilustrasi dan kita coba diskusi. Ada pertanyaan nggak dari sini? Kalau ada pertanyaan silakan nanti di kolom chat gitu ya. Ada? Ya, langsung saja ya Bapak Ibu, jika ada pertanyaan langsung bisa dituliskan di kolom chat. Karena waktunya nanti saya akan nanya pertanyaan berikutnya gitu ya. Yang lebih juga saya ingin dapat gambaran gitu. Bagaimana menyamakan pandangan menjadi satu frekuensi dalam teamwork. Menarik sekali. Menarik sekali. Bapak-bapak ini menarik gitu ya. Terus ada yang bilang KPI is specific. Oke. Menyamakan pandangan tuh gampang sekali untuk ngomongnya gitu ya, tapi susah sekali. Nah, ini kalau saya jelaskan bisa sampai 3 SKS di Bu Wafi. Jadi saya akan jawab sekilas saja, tapi akan dijawab oleh teman-teman saya, terutama Pak Ervin di dalam teamwork gitu ya. Bagaimana kita membentuk teamwork dengan cara pandang yang sama gitu. Nah, yang jelas visi misi ini penting kan, tapi yang nanti perlu adalah strategic objective dan action plan sama KPI. Dan itu nanti kita akan pelajari dalam yang kita sebut sebagai SMART goals, sasaran yang smart. Udah pernah dengar nggak? Ada yang udah pernah dengar? SMART, yes, oke, Pak Ibu atau Bapak Jentina ya? Oke, nanti Bu Jentina ya, ya betul, SMART, yes gitu ya. Nanti kita akan diskusikan tentang SMART goals. Kita simpan dulu ya Bu Wafi ya tadi ya. Ini soalnya banyak pertanyaan yang bagus-bagus, tapi kita akan banyak terjawab nanti di sesi-sesi berikutnya ya. Tentang KPI, tentang teamwork, tentang komunikasi, membuat anggota kita aktif dan seterusnya. Dan saya insya Allah akan turut serta juga dalam sesi-sesi berikutnya, sehingga nanti saya mantau. Walaupun mungkin beberapa minggu akan ada di kemungkinan akan ada di luar negeri, sehingga saya akan mantau dari luar juga. Tetap saya akan pantau gitu dari luar. Oke, ini kita coba ya.
Jadi diajakkan saya. Oh iya Pak. Ajak dong kalau mau, boleh. Saya nganterin anak Pak sama mantu saya. Jadi anak sama mantu saya lanjutin sekolah di Prancis. Jadi saya sama istri nungguin gitu 3 minggu di sana kerja. Jadi kita jadi babysitting kira-kira gitu. Oke. Saya mau tanya ini. Ya, seorang pilot mau berangkat dari Jakarta ke Banjarmasin. Tujuan akhirnya ke Kota Baru, Pak ya. Tadi kan kita dari Kota Baru. Tapi tiba-tiba pesawatnya itu jadi penyimpangan gitu. Dan dia lari ke sini dan hampir sebelum malapetaka dia belokkan pesawat terbangnya dan balik. Sehingga terjadi tindakan penyelamatan. Saya mau tanya, apakah berhasil atau tidak pilotnya? Silakan, tulis di kolom chat. Ini kayaknya Pak Saifullah sama Pak Lukman angkat tangan boleh dah. Pak salah satu dulu. Semua bilang berhasil, oke? Silakan. Pak Lukman atau Pak Saifullah? Pak Lukman dulu ya yang sudah buka. Boleh. Silakan. Boleh Pak Lukman. Ya, boleh di-mute, di-unmute Pak, silakan. Pak Lukman Haji. Ada 2 kemungkinan. Berhasil. Tidak berhasil. Ya Pak Lukman, silakan. Mas bisa membantu untuk Pak Lukman? Tidak berhasil, Anda bilang. Tidak bisa karena terlalu tajam. Besar kemungkinan berhasil. Tergantung faktor cuaca. Oke. Pilotnya nyampe ke sana gitu, ke Banjarmasin. Nah, sekarang gini. Coba kita buka dulu deh. Ini ada Pak Saifullah, kalau nggak Pak Lukman nggak bisa. Atau Pak Abdul Aziz atau Pak Sofia. Pak Abdul Aziz, silakan. Ya, boleh. Oh, dibantu Bapak Ibu host. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Oke, berhasil ya Pak. Pak pilotnya itu efektif nggak melakukan tugasnya? Oke, nggak efektif. Efisien nggak Pak? Tidak efisien. Bagus. Oke, terima kasih Pak Abdul Aziz. Ini keren. Jadi kalau kita lihat pilotnya ini berhasil ya melakukan tindakan penyelamatan ya dari menghindari dari malapetaka, kemudian nyampe di Banjarmasin. Nah, kita sering dengar kata-kata efektif dan efisien. Apa bedanya efektif dan efisien? Kalau efektif itu adalah pilotnya itu dia berhasil nyampe sesuai dengan tujuan. Efektif. Oke, ini lebih gampang ini. Saya akan, kalau kita ada nyamuk itu kita pakai membunuhnya pakai tenaga nuklir. Ya, kita hidupin untuk tenaga nuklir sampai nyamuk kena itu efektif nggak? Kira-kira? Ada yang bilang tidak, nggak efektif, too expensive, tepat guna, berdaya guna, enggak. Efektif. Sebetulnya efektif. Karena apa? Tujuan akhirnya adalah nyamuk itu
mati gitu ya. Nyamuk itu kira-kira. Tapi tidak efisien. Betul tadi jawaban dari beberapa teman-teman. Tidak efisien. Halo. Ya, silakan siapa ini Pak? Ya, Pak Lukman Pak. Ya, silakan Pak Lukman. Jadi gimana? Efektif? Go ahead. Ya, efektif Pak. Tapi itu tadi apa kurang adanya kesempurnaan. Betul. Soalnya saya lihat ini. Ya. Nggak efisien ya. Pak, Pak Lukman kira-kira apa yang bisa dilakukan berbeda untuk bisa efisien? Kalau dalam hal ini nih, Jakarta Banjarmasin dia bisa lakukan apa sebetulnya? Silakan Pak Sugiarto yang udah itu ya Pak Ahmad. Kalau yang nyamuk tadi, ya tidak efisien, meskipun efektif, tetapi efektif itu menyebabkan sesuatu yang lain malah menimbulkan kerusakan, sehingga yang lainnya tidak efektif. Karena efektif itu tidak hanya dilihat satu sisi. Bayangkan nyamuk yang kecil, dibunuh dengan bom nuklir yang mungkin kedahsyatannya merusak yang lainnya, sehingga seakan-akan tidak efektif adanya, karena antara kos biayanya dengan yang dijadikan tujuan itu tidak seimbang. Ya, bagus sekali Pak jawabannya. Jadi keefektifan itu kan melihat dari tujuannya. Kalau lihat dari tujuan daripada orang itu hanya untuk melenyapkan nyamuk tadi efektif, tapi karena dampaknya besar, efektivitas terhadap hal yang lebih besar itu dipertanyakan gitu kan. Ya itu menarik sekali itu. Dan yang jelas tidak efisien. Karena harusnya bisa, tadi banyak yang bilang pakai sarang nyamuk kali gitu kan, Pak Haji Sugi ya. Ada yang bilang mubazir, Bu Binti Rosidah gitu. Ada yang bilang pakai obat nyamuk aja gitu. Kenapa harus pakai bom atom atau pakai nuklir gitu kan? Nah, saya rasa semua udah paham tentang konsep efektif dan efisien tadi gitu. Nah, yang menarik ya kalau kita kembali lagi ke gambar ini adalah sebetulnya yang bisa dilakukan berbeda itu adalah apa? Kalau misalnya terjadi evaluasi atau monitoring yang secara lebih sering. Kan kenapa beloknya itu pada saat penyimpangannya itu udah mendekati malapetaka kita? Kenapa kita nggak ngecek pada saat di sini? Kan udah kelihatan, wah ini udah menyimpang atau ke sini. Nah, tinggal info ke bagian mana, minta bomnya di bawah. Nah, sehingga penyimpangannya cuma segini. Karena baru beloknya itu di titik ini, penyimpangannya itu sampai sebesar ini. Nah, jadi dalam organisasi penting sekali kita untuk monitoring. Ini kira-kira nanti implikasinya apa? Implikasinya adalah kita harus punya yang namanya smart goals tadi. Smart goals yang kita pantau. Dan gimana nanti menggunakannya, ya teman-teman saya nanti akan share lebih lanjut lagi gitu ya. Terhadap konsep-konsep gimana berkomunikasi, gimana teamwork, gimana kita melakukan perubahan, gimana melakukan cara-cara kreatif gitu kan, dan seterusnya. Nah, smart goals ini saya touch, ini yang terakhir ya, saya akan sampaikan. Habis itu kita tanya jawab. Bagi yang sudah azan maghrib silakan sholat maghrib. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu untuk tanya jawab yang cukup panjang gitu ya. Dan saya sih siap aja karena maghrib di Jakarta agak ini ya, si jam 6 kurang gitu. Jadi smart goals itu adalah specific, measurable, agreed, realistic, dan trackable. Yang pertama kalau kita bicara sasaran yang pintar atau smart, itu ada kualitasnya, ya ada kuantitas, jumlah disebutkan gitu. Kita ingin mencapai jumlah anggota sekian dalam waktu sekian banyak. Kita ingin melatih sekian banyak orang sehingga mereka menjadi pemimpin yang ABC dalam waktu sekian. Jadi ada kualitas, ada kuantitasnya, dan ada unit ukurnya.
jumlah orang, rupiah, bisa sentimeter, bisa kilogram, apapun unit ukur itu. Dan yang tidak kalah penting adalah agree, dipahami dan disetujui. Jadi kalau sasaran organisasi yang paling tinggi itu harus disetujui paling tidak di tingkat atasnya. Nah, yang dari bawah, aspirasi dari bawah itu mesti berjenjang naik ke atas sehingga betul-betul dipahami dan disetujui. Nah, realistis, benar nggak bisa dicapai gitu? Jangan-jangan itu hanya di awal-awal aja. Ya, yang kalau objektif, kalau sasaran kan di bawah tadi ya, kita lihat ya, sasaran itu KPI itu di sini, di bawah. Ya, di bawah strategic objektif bahkan ini di bawah. Sehingga harus spesifik dan tangible. Jangan sampai nggak bisa dicapai. Tapi juga jangan terlalu rendah gitu. Kalau terlalu rendah juga kita nanti salah juga gitu. Dan yang paling penting adalah juga nggak kalah penting adalah juga dievaluasi kayak tadi gitu. Kita bisa evaluasi apakah kualitasnya udah oke, jumlahnya udah oke, waktu yang dibutuhkan itu udah oke atau tidak. Ini penting sekali. Mau itu di sekolah, di organisasi profesi, mau itu di perusahaan, di pemerintahan, semua harus memiliki yang namanya SMART goals. Kira-kira itu. Jadi ini slide saya yang terakhir untuk menutup mengenai komitmen organisasi. Jadi komitmen organisasi tadi benar kata bapak-bapak dan ibu-ibu. Harus ada visi, harus ada misi, harus mengikat, harus kemudian membuat kita ingin tetap di sana, ingin untuk berkontribusi, ingin memajukan dan seterusnya, sehingga kita harus memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang jelas untuk kita capai bersama-sama dengan efisien dan efektif. Kira-kira itu ya untuk sore hari ini. Jangan khawatir, ini masih kulit-kulit nih. Nanti teman-teman saya yang akan mengupas lebih lanjut lagi gimana cara-caranya. Tapi kita masih ada waktu untuk mengupas lebih lanjut apa yang saya akan jawab. Tapi sebagian besar nanti akan diinikan. Nah, saya untuk selanjutnya nanti rekaman ini akan di-share, mudah-mudahan bisa di-share ya. Saya mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk sesi minggu depan. Jadi yang pertama menjadi member Orbitin, masuk ke website Orbitin karena kita banyak video-video di situ dan diakses. Memang ada juga yang acara-acara yang sertifikasi dan lain-lain, tapi itu nggak usah diikutin dulu, nggak apa-apa. Yang penting bisa melihat video, kemudian ikut event kita yang lain-lain yang mungkin bisa berguna. Masuk ke website Orbitin dengan seperti yang tadi HTTP yang ada di sini. Silakan kalau mau difoto, tapi nanti juga ini saya akan kirim ya. Jadi tugas bapak-bapak dan ibu adalah yang nomor 3. Membuat uraian singkat mengenai apa yang didapatkan pada sesi ini. Sorry, itu yang masuk ke website Orbitin diabaikan saja. Jadi tugasnya adalah membuat uraian singkat nanti. Apa yang saya akan lakukan berbeda? Apa yang saya dapatkan, apa yang akan saya lakukan berbeda? Nanti di-share ke Pak Ervin. Nanti saya akan hadir juga untuk mendengarkan. Tapi yang akan dibawakan minggu depan teman saya yang hebat, Pak Dr. Ervin Widodo Priambodo, yang mudah-mudahan nanti sangat bermanfaat. Kira-kira itu ya dari saya, Bu Wafi. Kita diskusi lagi, tapi materi saya sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini tidak terasa ternyata sudah waktunya sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan banyak hal terkait dengan komitmen organisasi, dan Bapak Ibu tadi juga sudah menjawab dengan baik bagaimana definisi organisasi, komitmen berorganisasi. Ada nilai, misi, tujuan, kesediaan, dan mau bertahan. Ada penerimaan. Ini luar biasa. Saya tadi, mohon maaf Pak Jimmy tidak menjawab apa visi ini. Saya merasa kalau Pak Danang yang
mengatakan itu terasa berbeda gitu. Dan di hati para anggotanya itu tersentuh gitu. Ini nih kenapa saya tidak mau menjawab langsung gitu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita tidak punya banyak waktu untuk tanya jawab, tetapi silahkan masih ada waktu Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung boleh. Dan ini Pak Jimmy sudah banyak yang bertanya di kolom chat. Terima kasih yang sudah menuliskan pertanyaannya. Pertanyaannya bagus semua ini Pak Jimmy. Iya. Oke. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Dari Pak Lukman ya. Oh iya, silakan dari Pak Lukman dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali Pak suaranya. Ya, langsung saja Bapak Ibu, ingat ini mau maghrib ini. Untuk membangun komitmen ini kan pasti ada ini Pak, ngapunten, ada fase naik turunnya itu ada Pak ya. Ini pengalaman saya di IG di apa namanya, bukan di balai saya di Kabupaten Pasuruan ini. Mungkin ada tipsnya Pak untuk apa ya, kita itu selalu stabil Pak. Itu. Dengan punya tipsnya yang sederhana, yang sekiranya bisa kita implementasikan di organisasi kita di daerah. Jadi bagaimana tipsnya sehingga kita bergerak bersama dan tumbuh berkembang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mau dijawab atau satu lagi Pak Jimmy? Waalaikumsalam. Boleh? Ya, satu lagi dari Bu Jenny. Boleh langsung jawab aja. Oh langsung. Oh iya. Baik, silakan Pak. Kalau boleh langsung supaya nggak lupa ya. Terima kasih Pak Lukman, bagus banget ini ya. Memang langkahnya itu panjang ya, tapi yang jelas tadi betul-betul harus komprehensif untuk bisa menyelaraskan organisasi. Mulai dari kesamaan nilai dulu. Kita sepakati dulu apa sih yang nilai-nilai kita yang menjadikan kita bisa bersatu gitu. Misalnya tadi kan ada trust, ada togetherness, ada support dan seterusnya. Itu yang diterjemahkan sampai bawah tuh nanti dengan misinya, kemudian dengan sasaran-sasarannya dan kegiatan-kegiatannya. Terutama kegiatan kalau kita bicara ini, itu kegiatan itu penting untuk untuk nanti kita pantau juga gitu ke depannya. Nah, jadi Nah, itu semua kan memang baru rencana. Yang paling penting nanti implementasi, eksekusi ya. Dan di eksekusi itu ada komunikasi, ada teamwork, ada mengelola perubahan dan seterusnya yang merupakan bagian daripada program pembekalan ini gitu. Jadi Pak Lukman jangan kemana-mana, tetap 7 minggu ke depan pencerahan dan juga nanti mungkin bisa nonton video-video yang ada juga ya. Kita akan masukkan di orbitin tadi sehingga bisa dapatkan baik itu entrepreneurship maupun kepemimpinan gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Lukman. Ya, selanjutnya yang kedua dari Bu Jentina, baik silakan Bu. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Jimmy. Saya Jentina, pengurus daerah Bali. Pertanyaan saya. Saya kok tidak bisa mendengar. Apakah saya saja ataukah di yang lain juga? Kayaknya freeze ya. Ya. Baik, mungkin kita jawab yang di chat dulu ya Pak Jimmy. Ya, boleh. Ya. Bagaimana nih dari Pak Farizal Kurniawan dari Jawa Timur, bagaimana membuat anggota kita aktif untuk selalu bergerak, karena kadang-kadang kita sudah terbentuk pengurus, tapi ternyata banyak yang pasif dan akhirnya memperlambat sehingga semua program itu jalan di tempat. Ini bagaimana caranya supaya mendorong anggota dan pengurus ini bisa aktif lagi seperti itu Pak? Silakan. Menarik Bu Wafi. Jadi ownership itu penting. Rasa memiliki itu penting. Jadi organisasi ini kan organisasi yang dimiliki oleh bersama gitu ya.
Jadi kita memberikan keterbukaan pintu untuk siapa yang berkenan untuk partisipasi, dan itu dimasukkan ke dalam program sebagai salah satu rencana. Ini saya senang banget sama Pak Danang gitu kan. Kita ketemu sebentar, terus kemudian ada webinar, saya pertemukan lagi tim, langsung gerak, tiba-tiba implementasi. Itu yang benar gitu kan, nggak perlu pakai lama gitu. Nah, tapi sasarannya jelas gitu, ukurannya clear gitu kan. Mau sekian orang targetnya, sekian lama, dilakukan setiap minggu gitu kan. Itu jelas. Nah, ini yang kita harapkan Bapak-bapak juga mungkin belajar dari situ kan gitu ya. Artinya bukan belajar, mohon maaf. Mengambil mungkin apa yang Pak Danang sudah lakukan di tingkat pusat untuk bisa diimplementasikan di tingkat daerah dan wilayah masing-masing gitu. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Semoga cocok ya jawabannya, maksudnya sudah tercerahkan ya Pak Rizal. Ya. Baik, selanjutnya kami persilakan Pak Samuel Alim dari Medan. Jauh-jauh dari Medan, silakan Pak. Terima kasih Ibu Habiton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jimmy. Perkenalkan, saya Samuel Alim dari Medan. Kebetulan saya ketua untuk 2 periode. Di Medan hampir sama seperti yang terjadi di mana-mana. Kita lebih dari 1.000 anggota. Intinya kan kita seperti moto Kemenak, ikhlas beramal. Salah satu organisasi profesi IGI ini kan memang non-profit ya Pak Zimi, supaya lebih jelas. Artinya memang berakar bermuara dari hati gitu. Tapi yakin dan percaya itu sama seperti yang disampaikan kawan-kawan. Saat kita tidak bisa menggali potensi dan mencari sumber potensi berupa materi, pasti organisasi itu lamban ya, kalaupun bergerak itu ceritanya lamban. Salah satu yang diupayakan adalah bagaimana organisasi profesi yang non-profit ini memiliki usaha gitu. Saya pikir ini kan bukan pekerjaan mudah ya, pekerjaan ikhlas itu bukan pekerjaan mudah. Jadi memang agak sulit untuk menggerakkan sekian banyak orang di tempat. Kalau udah ketemu itu kan pasti kalau orang Medan bilang harus ada TPA begitu, itulah yang kita usahakan. Jadi itu tidak bisa merangkum semua kawan-kawan, karena apalagi kita dari mulai tingkat TK sampai SMA gitu, kemudian ada negeri dan swasta dengan kapasitas secara finansial tidak sama. Disinilah yang agak merepotkan kita, sehingga sulit untuk jadi satu teamwork yang kuat gitu. Saya pikir gambarannya lah Pak Jimmy, supaya kami bekerjanya memang benar-benar dari hati, tapi kan kita jujur saja, masih banyak yang masih harus dipertimbangkan ya, untuk itu. Karena kadang-kadang ngelus dada juga Pak Jimmy, kadang kita sudah oh iya gitu, tapi tak nyampe juga di tempat yang sudah menjadi tujuan kita. Jadi tip yang bisa kami terima lah Pak Jimmy hari sore hari ini, mudah-mudahan semua IG yang ada di Indonesia bisa bangkit dengan semangat ikhlas beramal. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih Pak Samuel. Ini tipsnya ya Pak ya yang ditanyakan. Silakan Pak Jimmy. Terima kasih Pak Samuel Alim, ini luar biasa dari Medan. Jadi saya waktu mulai usaha ini Pak, usaha saya mulainya sebenarnya udah dari 30 tahun yang lalu, tapi jatuh bangun. Itu saya anggap tadi kayak anak tadi ya. Itu merupakan pembelajaran sampai mungkin 11 tahun kemudian gitu ya. Pada saat saya mulai Proven Force Indonesia itu, saya ketemu sama seorang mentor gitu, yang saya sangat kagumi, namanya Pak Darmono. Beliau bilang ke saya, Jim, dream big, start small, move fast. Gitu ya. Jadi 3 ya, dream big, start small, move fast. Mimpi yang besar, start small, mulai dengan yang kecil, dan cepat mulainya. Saya ditantang seperti itu.
Terus saya guide, di mentor oleh beliau tahun 2003 kira-kira ya. Saya mulai sendiri usaha saya Pak waktu itu. Nah, mulai sendiri udah pasti jatuh bangun gitu ya. Udah hampir bangkrut, kemudian orang-orang gajian terlambat gitu kan, karyawan nambah tapi gajian terlambat, terus masalah dengan klien dan seterusnya. Tapi saya ingat bahwa saya ada tujuan karena mimpi besar gitu. Organisasi juga sama gitu. Saya sekarang ketua umum Alumnas, ada potensi 100.000 orang. Tapi mulainya kan dari kecil dulu gitu. Nah, pada saat nanti kita menemui tantangan-tantangan itu, kemudian kita ingat lagi terhadap mimpi besar tadi gitu ya. Ya sama lah kalau kita beragama gitu kan, kita muslim gitu ya kan, kita selalu kan melihatnya kan, doanya kan terakhir kan bahagia di dunia dan bahagia akhirat kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu kan. Nah, jadi kalau kita ingat kayak gitu, di tengah-tengah itu kita akan balik lagi, mungkin iman naik turun. Jadi kita mungkin ada melenceng, kita balik lagi, melenceng balik lagi. Sama juga organisasi gitu. Tujuan akhirnya kita mimpinya besar. Saya dulu banyak mimpi saya yang saya inikan, dan alhamdulillah 18 sekarang hampir 19 tahun mulai dari seorang diri jalan terus. Karena apa? Karena komitmen organisasinya ada. Dengan cara apa? Dengan cara mimpi besar, startnya small, kecil-kecil dulu aja, hal-hal yang kecil gitu. Kan mulai 1 orang, 2 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang tadi luar biasa gitu, anggota di medannya gitu kan. Nah, yang paling penting adalah move fast. Kita akan ada hal-hal yang mungkin nggak pas gitu kita lakukan, berubah lagi, jangan takut. Yang paling penting adalah di ujung akhir. Gitu. Ujung akhirnya itu kita kalau yang muslim husnul khotimah gitu kan. Dan untuk organisasi ini ada kelanjutan yang terus menerus bisa nantinya membawa organisasi menjadi besar dan manfaatnya semakin besar. Besarnya itu bukan apa, tapi besarnya itu untuk maslahat banyak orang gitu. Nah, tadi kan organisasi kan, kalau tadi Pak ya kita lihat piramid tadi yang nanti saya akan share lagi gitu. Itu adalah yang di atas itu yang mimpi tadi. Nilai-nilainya, visinya itu adalah yang di atas. Yang mungkin 50 tahun juga kita nggak nyampe. Sama founder kita nih, Indonesia gitu kan. Memberikan mimpi-mimpi yang besar gitu kan. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Dan seterusnya gitu kan. Tapi kan itu mimpi gitu kan. Mimpi, cuman mimpi itu yang nanti perlu ada sasaran-sasarannya setiap tahunnya. Nah, saran saya adalah berembuk, bangun teamwork. Ya, minggu depan Pak Ervin akan ulas tentang teamwork, gimana membangun tim, gimana kita merangkul anggota-anggota itu untuk kemudian bisa membuat sasaran-sasaran yang smart tadi Pak. Kemudian kita pantau terus menerus, insya Allah sampai juga gitu, kira-kira gitu. Mudah-mudahan membantu ya. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih, sangat tercerahkan ya Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jimmy. Bapak Ibu mohon maaf sekali karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.32. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang masih mau bertanya dan juga pertanyaan yang belum terjawab. Kita akan melanjutkan sesi berikutnya di pertemuan berikutnya. Tetapi sebelum diakhiri, kami mohon kepada Pak Jimmy Gani untuk memberikan kalimat motivasi untuk kami semua sehingga organisasional komitmen pada materi ini bisa lebih menyentuh kepada kami semua, dan kami mengharap kalimat ini dari Pak Jimmy. Silakan Pak. Terima kasih Bu Wafi, luar biasa ini. Justru saya yang tercerahkan ya, mulai dari Pak Danang tadi, ada terakhir sampai dengan Pak Samin Alim. Banyak sekali teman-teman yang tadi sharing baik secara langsung maupun di chat gitu. Yang jelas di dalam mengembangkan organisasi itu kita butuhkan para pemimpin yang baik. Pemimpin yang memiliki visi, inspirasi, pemikiran strategis, komunikasi yang baik,
apa adanya, mengenal diri, pemikiran terbuka, kreativitas, fleksibilitas, tanggung jawab, dapat diandalkan, kesabaran, kegigihan, dan perbaikan terus-menerus. Tapi kalau kita tadi dengar itu, rasanya dalam hidup saya tidak ada orang yang sempurna itu ya. Ini Superman banget gitu. Tapi rasanya kita bisa membangun sedikit demi sedikit karakteristik itu. Gimana caranya? Ya kita perlu bangun itu semua dengan penuh komitmen. Komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri, serta komitmen untuk sama-sama membangun. Kesuksesan seseorang tidak bisa digapai sendirian. Perlu membangun tim. Perlu membangun komitmen organisasi. Komitmen organisasi dimulai dengan kesamaan pandangan visi, misi, serta nilai-nilai yang kemudian diterjemahkan dalam sasaran bersama yang ingin dicapai. Nah, disinilah tantangan besar menanti para pemimpin dan pengikut, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu semua yang merupakan pemimpin, baik itu di pusat, di wilayah maupun di daerah. Nah, karena bukan saja dibutuhkan semangat tinggi. Tadi kan saya dengar semangat dari Pak Samiono Alim itu begitu tingginya, tapi juga membutuhkan daya juang tinggi, atau kalau bahasa Inggrisnya perseverance, daya juang tinggi yang tidak dapat dipatahkan dengan kesulitan yang dihadapi. Daya juang tinggi yang justru bertambah pada saat diterpa dengan badai untuk dapat menghadapi tantangan dan bangkit menjadi pemenang. Yuk, to the challenge, bangkit untuk menghadapi tantangan untuk menjadi pemenang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jimmy Gani, luar biasa, motivasi, inspirasi, insight, dan